Man ahabba dunya, man barang siapa ahabba yang mencintai mencintai ad-dunya kepada dunia, biqolbihi dengan hatinya man, karena mongko ono sapa man kaman iku seperti wong istighfar. Oh, atasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebelasan. Man lam yulzam nafsahu. Ini bab istighfar nafsi bituat. Menyibukkan diri untuk atau berbuat taat. Man barang siapa lam man lam yulzam nafsahu, barang siapa lam yulzam iku ora netepake man nafsahu ing awak dhewe ne man lazim mat mongko netepi ing man. Waman lan barang siapa lam tolib yang tidak mencari man kepada nafsu, tolabat maka mencari man maka mencari nafsu iman. Walau ja'alta mongko lamun dadekake sira alaiha ing atene nafsu, dadekake al asqala ing pira-pira perkara kang abot bitaati kelawan taat, lama tolabat mongko ora nuprih nafsu ka ing sira bil maksiati kelawan maksiat. Walamma kana kang semangsane ana apa nafs tatafarraq mongko iku kosong, tafarraq mongko iku kosong laha kedue maksiat. Hal ru'aita apa kau ningali sira as-solihina ing pira-pira wong saleh wal ubada apa ini wal itu apa ibad apa ibad ya wal ubada, ini bukan ibad tapi ubad ay ahli ibadah. Ya tafarraquna iku padha seneng ya bil aghyari ing darem ya. Saya ulangi lagi. Man lam yulzam nafsahu, man lam yulzam nafsahu, man lam yulzam barang siapa yang tidak menetapkan, barang siapa yang tidak menetapkan nafsahu ing nafsune wong, barang siapa yang tidak menetapkan nafsunya dengan amal-amal kebaikan, nafsu tadi akan membalik atau menetapkan apa yang disukainya atau apa yang jadi kesenangannya. Orang kok tidak mau mengalahkan nafsunya, maka nafsunya akan mengalahkan dia. Dia tidak mau menetapkan nafsunya kepada amal-amal kebaikan, ya nafsunya akan menetapkan apa yang disukainya atau apa yang jadi kesenangannya. Maka harus kita paksa. Dan mau nggak mau harus dipaksa. Man yutalibi ya. Wa man yutalib talabat nafsu tadi pasti menuntut atau mengajak kita untuk berbuat maksiat. Nafsu itu pasti berbuat. Jadi man lam yutolib talabat, dia akan
nafsu tadi akan menuntut kita untuk berbuat maksiat. Walau ja'alta mongko lamun dadekaken sira, seandainya kamu menjadikan al-asqala bi ta'ati, seandainya kamu menjadikan amal taat al-asqal bi ta'at, amal taat yang berat, amal taat yang berat untuk dirimu, baca ya bi ta'ati, lama tolabat kabil maksiat, tentu nafsumu tidak akan menuntut kita bermaksiat. Walamma kanat tatafarruq lah, dan tidak sempat berbuat maksiat. Walau ja'alta, ketika atau seandainya kamu menjadikan amal taat ini, amal taat yang berat, subuh bangun zuhur ini, itu kalau dianggap berat sebenarnya ya, puasa Senin Kamis, macam-macam. Kalau Anda menjadikan amal taat yang berat untuk dirimu, tentu nafsu tidak akan menuntut kita bermaksiat dan tidak akan sempat berbuat maksiat. Nah, kenapa kok kita ini masih bermaksiat? Kenapa? Karena kita tidak pernah menjadikan amal itu, amal yang berat itu untuk Anda lakukan, untuk Anda paksa. Jadi Anda tidak pernah memaksa diri Anda untuk berbuat yang berat dalam ketaatan. Baru sholat 1 rakaat sudah berat, baru ini sudah. Jadi maka kita harus menjadikan amal taat ini, amal taat yang berat-berat ini untuk diri kita. Nah, maka nafsu tidak akan menuntut kita untuk bermaksiat dan tidak sempat. Mau maksiat sudah bisa, maka sampean harus melanggengkan yang menurut sampean berat. Apa amal-amal sampean Senin Kemis menurut berat, lakukan. Nah, kalau mau, tapi memang ini untuk diantara untuk cara untuk mengalahkan nafsu atau mengantisipasi nafsu lebih dominan atas diri kita. Hal ra'aita Allah to ningali sira as-sholihin ing pira-pira wong saleh wal ibadalan wong sing ahli ibadah yatafarrahuna kale padha seneng-seneng sapa keduanya bil a'yadi ing dalem pira-pira riya. Apakah kamu pernah melihat orang-orang soleh atau orang-orang yang ahli ibadah itu reaksi, atau maksudnya apa nak, dia itu reaksi atau kesenangannya, bahasa ininya tuh dia bersenang-senang di hari Rabu? Nggak ada orang-orang soleh atau orang-orang yang ahli amal, ahli ibadah itu ketika dia dia hari raya itu bersenang-senang di hari Rabu. Man barang siapa, man utawi sapane syagol alam nungkolake sapa menafsahu ing awake dhewe bil faraqi kelawan kebahagiaan atau bahagia atau bunga wal mubahat lan pira-pira perkara yang mubah atau boleh suhilah, maka den tungkolaken sumen almi ya bilaili saking ngadeg salat malam. Fa yuqalu ya itu ya. Fa yuqalu mongko den dawuhaken marang wong lahu marang kon sagolta nungkolake sira nafsaka ing awake dhewe anna saking ingsun fa syagolna itu ya, fa syagolna ka mongko nungkolake ingsun ka ing sira an ibadika saking ibadah an ibadatina gitu ya, saking ibadah ingsun. Man syaghala nafsa, barang siapa yang menyibukkan dirinya senang-senang dengan perkara yang diperbolehkan, orang tadi akan disibukkan dengan sholat malam, dia akan disibukkan dengan sholat malam. Terus
orang tadi waqalu didhawuhi lahu syaghalta nafsaka, dirimu sudah sibuk meninggalkan Allah, maksudnya saya itu Allah ya, maka diri bukan tidak bisa ibadah kepada. Sampean bingung lah, enggak tahu berat ya. Barang siapa yang menyibukkan dengan sesuatu yang tidak beribadah kepada Allah, maka Allah akan menyibukkan kita, disibukkan tidak akan bisa ibadah kepada Allah. Berat. Tidak penting ini, sebetulnya sampai pokoknya ibadah aja. Nah, karena ya makom kita ini beda ya. Pokoknya sampean itu memang beda-beda. Rakaatani fil jawfil lail, salat 2 rakaat pada malam hari, asqalu alaika min jabalin Uhudin, itu lebih berat dibanding naik ke gunung Uhud. Menurut Anda, sampeyan sholat malam 2 rakaat itu lebih berat dibanding sampeyan naik gunung, menurut sampeyan. Fa'adha'un itu ya, fa'adha'un monggo utawi pira-pira anggota badan maksudnya ya Pak sini ya ada banyak enggak ada kering ya, anu taat saya taat latas suku iku ora patut apa adok illa diqati angin piro, angin apa namanya ya, dipotong kan, dipotong berat. 2 rakaat malam itu lebih berat, sampean sholat malam 2 rakaat itu menurutmu lebih berat dibanding sampean jalan kaki sini ke Rawang atau sampean ya. Jadi anggota tubuh kita yang kering dari getah itu sepatutnya dipotong saja, kan repot ya. Cuma sampean anggota dikasih anggota badan nggak benar dibuat ibah, sebaiknya dipotong aja. Kenapa? Pohon-pohon yang kering itu pantasnya hanya dibakar. Ranting-ranting pohon yang kering itu ya, sebaiknya dibakar saja, nggak penting. Maka kita bersyukur dikasih kaki normal, tangan normal, semuanya normal dan alhamdulillah. Maka gunakan semua ini dengan baik. Jadi apa namanya pokoknya latihan ini semua ini latihan. Maka dawuhnya Rasul itu ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla'ak qalbaka ghaniyan, dia ghinan atau ghaniyan wa amla ayataka isfa. Ya ibadi, wahai anak Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq, sibukkanlah dirimu untuk ibadati, untuk beribadah kepadaku, amla qalbaka, nah, maka akan kupenuhi hatimu, ghinan wa amla ayataka rizqa, maka akan kupenuhi hatimu dengan kekayaan dan kupenuhi tanganmu dengan rezeki. Jadi kalau mantep yang ibadahnya mantep itu pasti dipenuhi, hati kita akan dipenuhi kekayaan itu maksudnya kita tidak butuh dengan apapun dan siapa. Kalau sampai ibadahnya betul, maka hati kita akan dipenuhi dengan kekayaan. Jadi kita tidak butuh dengan apapun atau dengan siapapun. Dan
tangan kita akan dipenuhi atau dipenuhi rezekinya. Allah Ta'ala ayahsabul insanu ayyutraka sudda, gitu ya. Jadi ya Gusti, apakah apakah manusia itu mengira, ininya ya, apa namanya, saya baca syarahnya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudda, apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Kita itu dibiarkan begitu saja hidup gitu terus mati, enggak begitu. Sampai dihidupkan tahu-tahu terus nanti apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya apa dibiarkan begitu saja? Tanpa diuji dengan perintah dan larang. Pasti kita itu diuji, perintah Allah itu juga ujian, larangannya juga uji, sama. Maka apa namanya ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar. Jadi sampean kalau takwa betul kepada Allah, pasti ada jalan. Kalau tidak ada jalan keluar, sampean keluar jalan itu pasti ya. Maka dari semua permasalahan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sampean betul takwa betul kepada Allah, pasti ada jalan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari penjuru, dari jalan manapun yang tiada disangka. Tahu-tahu ada. Maka latihan, kita ini latihan, semuanya latihan serius. Maksudnya latihan serius itu gini, apa namanya, pokoknya badan kita itu kalau kuat ibadah, gunakan untuk ibadah, gitu maksudnya. Kalau enggak nanti takutnya diserobot nafsu yang lain, sampai kok nganggur pengen sholat, jangan dia ndende apa dinanti, pengen tahu-tahu pengen baca Quran, tahu-tahu pengen bikinkan kopi, suami ya bikinkan kopi, pengen tahu-tahu, ini jangan ditunda-tunda. Pokoknya kalau sampean dalam lintasan hati sampean kok ada lintasan yang baik, lakukan. Kalau bahasa ininya ada intuisi, ada gerak, itu langsung lakukan, karena itu itu perintah Allah itu. Jadi ada gerakan yang langsung lakukan. Kalau enggak telat, maka sampean lakukan. Kalau ada kerentak hati yang baik, langsung harus maka apa namanya, kita harus latihan untuk menyibukkan diri kita untuk hal-hal yang baik, yang mendapat pahala. Pokoknya itu aja. Kalau dalam malah bingung kita nanti. Pokok amal sekuatnya, kalau nggak kuat pokoknya jangan berbuat jelek. Hubud dunia, bahaya mencintai dunia. Efek atau bahaya mencintai itu ya, pokoknya tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sampean takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kita semua ini jalan. Terus pokok betul yakin dari semua masalah apapun yang menimpa pada diri kita. Nah kadang kita itu nggak yakin, nggak pede dengan diri kita sendiri. Sukanya kita itu pede kalau disandarkan kepada orang.
Padahal setiap manusia pasti punya potensi. Kita masing-masing ini punya potensi yang istimewa, tapi nggak pernah digunakan potensi itu. Semua manusia dikasih akal, semua dikasih hati, semuanya. Tapi kadang kita tidak pede dengan diri kita sendiri. Man ahabbat dunia, barang siapa yang mencintai dunia, biqalbihi, masuk sampai ke dalam hatinya, dunia ada di dalam hatinya. Kaman kana mengko ana sapa man, kaman itu seperti wong bana yang membangun man binaan ing bangunan hasanan kang bagus, fauqahu kang ana ing dhuwure bina mirhadun utawi WC. Barang siapa yang mencintai dunia, yang dunia itu sampai hatinya, maksudnya dunia masuk ada di dalam hati, karena kaman itu sama seperti orang yang membangun satu bangunan yang posisinya di atas tingkat, berarti ya di atas ada WC, maka warosaka, maka akan rosaka tembus, merembes itu apa bahasa ini, merembes tahu ya, alaihi ingatasi bina fala yazalu mongko ora gingsir apa bina kadzalika ing koyo mengkono bina hatta yura hingga den tingali apa ya zahir bina ya, hatta yura sehingga ditingali zahir apa luar bangunan kabatinihi itu seperti dalamnya bangunan. Barang siapa yang mencintai dunia sampai masuk ke dalam hatinya, jadi hatinya sudah dipenuhi dunia, maka sama seperti orang yang membangun satu bangunan yang bagus, binaan hasan, satu bangunan yang bagus. Nah, yang di atas dibangun WC posisi, bangun atas, maka tetap nanti akan merembes sih, memang merembes bau ke ruangan tadi, ruangannya tadi itu akan pasti akan ngerembes. Contoh gini, saya ini ada satu rumah ya, seumpama WC-nya di belakang, di depannya ruang tamu. Pertanyaannya, ada yang mau tidur di WC apa enggak? Nggak ada ya. Padahal hakikatnya itu kan yang membuat WC di belakang kan sampai, yang membuat kamar tamu di depan kan sampai, kan tempatnya sama. Tapi ketika sampai memutuskan WC-nya di sini, kamar mandinya WC-nya di belakang, ruang tamunya di depan, maka seakan-akan WC ini sesuatu yang tidak baik, ya benar. Padahal sebelumnya kosong, tanah kosong, sampai mau tidur di mana bebas. Tetapi ketika sampai memutuskan itu WC, ini kamar mandi, ini kamar, ini ruang tamu, sampai kenapa kok memilih yang paling enak buat tidur adalah kamar tidur ya. Tetapi sebelumnya kosong semua itu. Paham nggak kira-kira? Tanah 100 meter kosong awal. Terus sampai memutuskan WC di sini, kamar mandi di sini, ini kamar. Terus sampai tahu menganggap WC itu nggak berani, nggak tidur di WC. Padahal sebelum ada WC, itu sampai tidur di mana saja bebas. Ternyata kadang-kadang sampai itu kita itu membatasi akal kita, membatasi ini sendiri. Paham ya maksud saya? Jadi ada tanah kosong awal, sampai mau tidur di mana pun bebas awalnya. Tetapi sampai ketika membangun bangunan, WC di belakang, ruang tamu di depan, terus orang yang masuk, ada tamu masuk ke WC, pasti pikirannya mau buang hak aja. Ada tamu duduk di ruang tamu, ya itu sudah sepantasnya dia duduk di ruang. Awalnya tidak ada seperti itu. Awalnya samaran, sampai mau di ruang tamu ya kosong. Ini sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak. Paham nggak kira-kira ini saya ngomong? Sepaham ya nggak apa-apa, nggak paham ya nggak apa-apa.
Paham ya? Jadi gini, ini seumpama ada rumah, sebelum jadi rumah ini tanah kosong. Orang mau tidur di mana saja bebas, atau mau kencing di mana saja bebas. Tetapi ketika itu sudah Anda bangun, ada WC-nya, ada orang yang mau kencing di ruang tamu, pasti sampai marahin. Ya apa enggak? Nah. Kenapa? Ternyata yang menciptakan itu sampai sendiri. Yang menciptakan kamu nggak boleh di sini kamu. Padahal awalnya kok masih itu aja. Nggak paham atau enggak sih? Ya. Pokoknya waman ahabba, barang siapa yang mencintai dunia. Dunia itu begini Pak. Dunia itu kok bukan kok terus semua yang enggak. Dunia itu enggak. Dunia itu adalah sesuatu yang merupakan Anda, sesuatu yang melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dunia. Kok sampean sholat malah lupa Allah, itu malah sampean iki dunia. Sampean mencari kerja kok yang diingat Allah, maksudnya apa? Saya kerja atas perintah Allah, nanti rezeki ini buat anak, buat ini nafkah, itu malah sampean dapat akhirat, bukan dapat dunia. Tetapi kok sampean kerja niatnya hanya mencari duit, nyari duit, itu dapat dunia. Maka dunia itu bukan kok terus soal duit, soal enggak. Dunia itu kok sampai menyibukkan Anda, dan sampai kesibukan itu melupakan Anda kepada Allah, maka itu namanya dunia. Apapun itu, nah, apapun itu. Jadi, oh berarti kita tidak boleh kaya, enggak. Kita itu boleh kaya, wajib kaya. Kita nggak diwajibkan aja nggak kaya-kaya. Kalau kita diwajibkan dosa semua loh Pak. Wajib manusia kaya, ternyata nggak ada yang kaya. Dosa Reza ini dosa terus. Dosa terus. Alhamdulillah Allah itu nggak mewajibkan manusia kaya. Nah, kalau mewajibkan kaya apa enggak? Dosa terus kita. Berarti maksudnya gini loh, sesuatu yang wajib itu kalau tidak terjadi berarti dosa. Nah, maka alhamdulillah Allah tidak mewajibkan kita kaya. Maka dunia itu pokoknya, dunia itu bukan kok soal materi, bukan, pokoknya yang melupakan diri kita kepada Allah, itu dunia. Apapun itu. Jangan salah paham ketika orang sering paham, oh ini orang ini kok ngejar dunia terus. Enggak tahu. Kerja terus, belum tentu. Tapi bisa diindikasi kok orang kerja terus, ya biasanya ya dunia. Nah, biasanya dunia. Masuk pagi ngelembur sampai besok kerja lagi. Awalnya kita husnudon, ini orang ini baik ya, Allah memerintahkan, tapi kok nggak ada berhentinya. Ya lama-lama pasti ujungnya dunia. Pokoknya intinya gini, dunia itu bukan soal materi, bukan, tetapi apa? Ketika Anda satu seret saja lupa atau disibukkan dengan selain Allah, maka itu dunia. Sampai kok kerja, kok ini, itu berarti enggak, itu bukan dunia. Sampai aneh apa ya? Ya Allah. Allah Akbar. Jadi jangan sampai apa, boleh kita itu boleh melakukan apapun, kerja atau apa, tapi orientasinya karena kalau tidak ada dunia ini kita nggak akan sampai akhirat, sampai kita bisa sampai ke akhirat itu karena ada. Kalau nggak ada dunia ya nggak bisa sampai ke ini bahayanya mencintai dunia. Jadi dunia itu sebenarnya bukan sekedar harta dan benda ya. Saya ulangi lagi, saya berkali-kali. Jadi kalau nanti akhirnya Anda mengeklaim, loh, berarti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu berarti cinta dunia. Enggak. Ya.
Itu banyak orang-orang tasawuf kaya, orang sahabat-sahabat yang kaya itu banyak, tetapi kekayaannya tidak mempengaruhi hubungannya dengan Allah Subhanahu. Kita itu dianjurkan untuk mencari dunia, iya. Kalau orang muslim fakir itu fakir semua lah, tidak ada zakat nanti. Kalau kita ini semua miskin fakir lah, nggak ada yang zakat, nggak jalan syariat berarti. Maka nggak mungkin syariat itu tidak jalan, pasti ada yang, apalagi sampai ya minta-minta, mencuri sampai merampok barang, itu berarti dia sudah menggadaikan kadal faktu ayyakuna kufran. Jadi kadang orang fakir itu mendekati kekafiran, maka jangan, harus sebenarnya ya harus kaya, tapi ya sudah dipaksa juga nggak kaya, mentok juga. Untungnya Allah tidak pernah mewajibkan hambanya untuk jadi kaya. Kalau umpamanya dosa terus juga kaya-kaya. Kayaknya kalau seandainya kalau seumpama Allah mewajibkan kita kaya, kita itu malah enggak, kerjanya malah santai-santai kayak. Apa kita perlu diwajibkan kaya saja? Ya. Kayak orang diwajibkan sholatnya seenaknya sendiri. Apa kita diwajibkan kaya biar ya, nyari dunia itu biasa-biasa saja. Begitu aja dibalik. Maka sikap kita dengan dunia, dengan harta itu bukan termasuk cinta dunia, asal hati Anda tidak geser kepada Allah Subhanahu. Karena banyak Utsman bin Affan kaya, sahabat-sahabat yang kaya banyak sekali. Hubbud dunya, mencintai dunia itu bukan soal Anda harta, kekayaan, harta benda, macam-macam yang lain, bukan. Karena kapan ketika Anda dianggap mencintai dunia? Ketika Anda lalai dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sampean kerja itu hubungannya, tujuannya nyari duit, bukan tujuan atas perintahnya Allah. Nah, ini cinta dunia ini termasuk penyakit hati. Penyakit hati ini merambah hampir ke seluruh hati umat manusia. Kadang kalau sudah kelamaan itu sampai akut, karena sudah pengen kaya, tidak kaya kah? Banyak orang sakit jiwa karena urusan, ada enggak? Ada ya. Ada yang bahkan ada yang rela bunuh diri karena, ada yang rela korupsi, ada yang rela menipu, ada yang begal, dan itu sebab dunia. Nah, itu salah satu contoh dunia bisa melupakan dirinya kepada melalaikan dirinya kepada. Nah, itu semua itu hanya urusan hari. Ada jalan pasti, bukan insya Allah pasti. Nah, cuman kita itu kadang nggak pol, nggak mentok. Jadi saya ulangi lagi, tetap dunia ini akan menjadi wasilah untuk menuju Jadi kita itu malah sebenarnya harus kaya. Kebutuhannya gini, sampean pokoknya kerja sampean itu kok sampai sampean tidak ingat bahwa sampean kerja itu hanya perintah, hanya ikhtiar, hanya usaha. Hasilnya bukan sampean yang menentukan. Karena apa? Orang biasanya kebutuhannya itu menganggap tujuan utamanya duit, bukan sebagai syarat. Contoh, sampean kerja cari duit dapat banyak, nanti beli ini, lah sudah itu. Jadi hanya sekedar gaya-gaya, maka menganggap dunia sebagai tujuan ini salah. Dunia ini hanya wasilah atau pelantara. Sampean sholatnya sekarang di sini, nanti ininya di akhirat. Sampean berbuat baiknya di sini, nanti ininya di akhirat. Misalnya yang kedua sering menghalalkan segala cara. Kita mengumpulkan harta benda, mengumpulkan macam-macam.
ya hanya punya rumah 10, mobilnya 10, itu sudah jejer-jejer sudah. Itu pasti ya mengumpulkan harta benda itu ya boleh. Tapi kalau modelnya begitu kan sudah pamer ya, sudah lebih. Bukan kok nggak boleh, boleh. Orang muslim ya harus kaya. Nah, cuman dengan kekayaan itu bisa beribadah, ibadah sosial atau ibadah ghairi rumah, sedekah, macam-macam. Terus sedekah, pilih-pilih, satu kampung dipanggil. Ya begitulah pokoknya. Yang penting semoga kita dijauhkan dari penyakit kubur. Dan termasuk lagi penyebabnya itu yang pelit, barang itu ya pelit, kikir, itu termasuk penyakit cinta. Ini sama, pelit, medit, medakil, itu sudah. Dia tidak mau hartanya berkurang sedikit pun, ya. Tidak mau berkurang hartanya sedikit. Jangankan untuk sedekah, untuk berzakat saja nggak mau. Padahal yang urat, yang luar urat. Padahal jelas apa yang kita miliki itu semuanya hanya titipan Allah. Kalau bahasanya Reza, contoh tukang parkir itu loh, mobilnya banyak tapi ketika diambil biasa saja. Tukang parkir. Semuanya ya, hakikatnya semuanya. Maka ya sudah. Sampean itu makannya satu piring. Nah, kenapa sampean harus butuh beras 10 karung sehari? Butuhnya makan satu piring. Ya udah, yang penting satu piring sekarang kita punya, besok kita punya satu, cukup itu sebenarnya. Tapi enggak, WD ngumpulin banyak kayak besok masih hidup. Nah, barang dikumpulin besok sudah enggak ada, terus berasnya gimana? Ya dimakan anak-anaknya. Maka kita itu kadang gitu sukanya. Maka pokoknya sampai sekarang pegang 50.000 ya sudah ayem. Karena besok sudah bisa makanan sudah cukup. Ini megang banyak-banyak, ya jangan megang banyak-banyak. Cukup 50.000 ya. Cukup-cukupnya cukup. Nah, terus ada lagi kufur nikmat. Kita itu kadang kufur nikmat, tidak mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Allah kepada. Enggak pernah ini sudah macam-macam. Pokoknya ini penyakit hati, ini susah. Kebaikan satu yang istiqomah, maka tetap jalan tobatnya, jalan istighfarnya, jalan sholawatnya, jalan semua itu. Nanti lama-lama penyakit ini hilang satu. Hilang semua pelan-pelan satu. Harta lah, termasuk fisik, anggota fisik. Reza dikasih fisik yang gagah, ganteng, syukuri. Jangan untuk berbuat yang tidak baik. Karena badannya gede terus jadi preman, jangan. Sudah. Jadi bodyguard, jangan. Sudah, ya minimal. Orang itu ketika melihat sampean bajunya, sampean dapat paham. Itu khurusur, sedekah, menyenangkan hati orang lain itu sedekah gitu loh. Pokoknya sebenarnya kalau kita anggap semua yang ada di dunia ini pahala, ya pahala. Tetapi ketika dianggap dibaliknya yang apa yang ada di dunia ini berdosa, ya kita berdosa. Maka sudah semua dianggap gampang. Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Nah, cuman ya jangan kebablasan. Karena penyaksian yang benar itu dengan tindakan. Saya ulangi lagi, penyaksian yang benar itu dengan tindakan, bukan dengan cerita atau dongeng belaka. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia, bukan di atas kertas. Nah, maka cari yang
asli, bukan tulisannya. Tindakan yang kita lakukan itu tidak hanya akan melihat, tidak hanya lihatan saja, tapi kita perlu mengalami dan merasakan. Nggak tahu sampai paham apa enggak sih. Intinya pokoknya penyaksian itu dengan tindak sampai bisa merasakan reza bahagia, reza sengsara. Kalau sampean sudah pernah melihat sampean sengsara atau bahagia, jadi nggak cukup hanya sekedar sabar ya, nggak cukup. Maka sampean juga harus merah. Tahu-tahu kan nggak ada yang tahu Reza sekarang badannya gede, dikira kecukupan makannya. Enggak, padahal enggak gitu. Enggak ada yang tahu, berarti kan tertipu oleh pandangan mata. Sama Reza ditipu semua. Ada atau ada yang kayak memang kurus kecil, dikira nggak pernah makan, nggak malah makannya yang banyak. Nggak tahu. Contoh begitu. Maka sampean harus penyaksian yang benar itu dengan tindakan, bukan dengan cerita atau dongeng. Maka hakikatnya hidup ini adalah laku perilaku kita di dalam dunia. Jadi itu, maka dunia ini jadikanlah pelan. Karena dengan tindakan Anda tidak hanya akan melihat, ya, tapi mengalami dan Nah, ini yang disebut saksi, penyaksi atau syahadat. Kita betul-betul menyaksikan bahwa Anda ilaha Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim